dengan ajaran Nabi Muhammad, ajaran Nabi Isa dengan ajaran Nabi Muhammad itu hukumnya berbeda deh, nggak sama. Contoh, dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diberikan menerima wahyu, batasan poligami itu tidak ada deh. Betul tidak? Di zamannya Betul, Nabi betul. Musa, di zamannya Nabi Isa, tidak ada batasan poligami deh. Nah, datangnya Al-Quran hanya untuk membatasi poligami. Karena apa? Karena Allah tahu laki-laki ini tidak akan bisa untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Gitu. Bahkan dulu tuh ada namanya perkawinan incest, perkawinan mut'ah aja ada, benar nggak? Datangnya Al-Quran mengharamkan perkawinan mut'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Mengadakan diskusi seperti ini dengan penuh tertib, dengan penuh santun, dan apa yang anda sampaikan tu adalah fakta, bukan untuk untuk menjelitkan keyakinan yang lain. Jadi dengan macam saya menonton semalam kakak bersama dengan Mikana, jadi saya mendapat satu ilmu pengetahuan tentang penyampaian kakak dan juga rakan teman-teman yang lain. Jadi tidak ada istilah untuk memecah belahkan umat beragama, tidak begitu. Jadi diskusi seperti ini adalah perkara yang sangat-sangat baik dan sehat buat kita semua para penonton, saya sebagai orang awam, dan mudah-mudahan rakan-rakan yang menonton jangan ada rasa emosi, jangan ada rasa terkecil hati. Jadi kita sama-sama menjalani kerukunan yang baik. Mudah-mudahan silaturahim kita walaupun sesama Islam dan juga sesama non-Muslim itu tetap diteruskan. Jadi walaupun teman-teman yang di luar Islam tu memberikan penjelasan yang tidak berfakta tu, kami akan membetulkan, kami akan menyampaikan dengan penuh kita membetulkan apa yang kalian menanggapi tu, kami di Islam akan menyampaikan secara kebenaran. Itu saja. Jadi pokok pangkalnya terserah pada kalian. Kalian mempunyai akal fikiran, boleh berfikir secara logis, secara waras, terserah pada anda. Kami hanya menjalankan tanggungjawab kami sebagai umat Muslim. Itu saja penyampaian saya daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Oke. Ayah. Ayah Ratu. Almanya ngomong maksudnya kita benar ya genjot sih ya. Halo Acim. Halo, Bisa selamat open malam. cam? Iya, selamat malam. Bisa open cam? Halo. Bisa open Mas. cam? Gak bisa, belum bisa open. Islam. Islam. Ada yang mau disampaikan? Ya, Vino, Alvino. Halo. Aduh. Alvino. Lali. Halo. Nora ingat pesan Zuma tadi siang. Apa pesannya? Bang Zuma pesan apa? Saya nggak tahu. Pesan sate. Udah dibuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bisa open cam, Bang? Ya. Tabarakallah fikum. Iya, Bang. Salam taklim, salam ukhuwah Islamiyah dari Pulau Madura. Ya, sama-sama. Ya, cuma nitip tetap mudah-mudahan Mbak Nora dalam lindungan Allah dan diberi keberkahan. Tetap istiqomah. Dengan niatan di ilali kamatillah, ya. Mbak Nora dari mana? Saya dari Medan. Oh, dari Medan. Tabarakallah. Salam ukhuwah Islamiyah. Moga dipersilakan, ya. Hanya sekedar itu. Perbanyak minta permohonan kepada Allah pertolongan. Semoga Mbak Nora tetap istiqomah untuk memperjuangkan menyiarkan syiar-syiar Allah. Ya. Monggo langsung dilanjut. Saya mohon pamit. Mbak Nora, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang. Ya, Lobet. Halo, Lobet. Loh, ini saya lah. Oh, kok saya masuk ya? Nggak tahu, Bang. Oh iya, asal. Maaf, maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh.
Ini yang naik ini banyak loh. Ya, Lurae. Maaf ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lurae. Loh, ini saya ya? Loh. Loh, bisa naik. Loh, bisa naik. Abang kirim permintaan naik ya bisa naik. Oh, ya udah kalau gitu. Assalamualaikum Mbak Nora. Waalaikumsalam Abang Lura. Ada Jadi, yang mau disampaikan? saya nunggu. Abang nunggu di Jeddah. Nunggu di kick. Nunggu di kick. Bang Lobet, lu tahu aja. Dia nunggu di. Ini kalau permintaan tamu banyak, aku ngelek loh. Bener. Aku ngelek bener. Ini ngelek. Halo, Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Sebelumnya salam kenal Bun, saya dari Tasikmalaya Bun. Jawa Barat, Ya. Jawa Barat. Tasikmalaya itu di mana ya? Di Jawa Barat Oh, Bun. Jawa Barat itu daerah mana tuh? Daerah Bandung. Itu Bun bersebelahan dari dengan Jawa Medannya dari Timur. mana Bun? Medan. Abang mau ke rumah saya? Enggak, kebetulan orang tua saya di sana Bun. Di mana di Medannya? Di Pulau Toba. Pulau Toba di mana tuh? Di Toba. Danau Toba. Danau Toba, Oh, di Danau daerah Toba. situ. Iya. Nanti Sebelumnya kalau abang pulang ke sana, salam. oh ya. Ya Bun, kebetulan orang tua nikah sama orang sana. Gitu. Sebelumnya salam kenal Bun. Ada yang mau ditanyakan Ya, salam juga kenal Bun. juga. Ya, silakan. Mau bertanya apa Bang Indra? Aduh, Bang Bun. Indra kenapa di Jeddah? Kenapa? Saya mau bertanya soal Al-Qasah Bun. Apa? Al-Qasah ayat 30. Saya mau bertanya soal ayat di Al-Qur'an Al-Qasah ayat 30 Bun. Oke. Al-Qasas. Qasas. Iya. Al-Qasas ya Bun. Yang mau ditanya itu apa? Sebentar Bun. Al-Qasas 30. Iya Bun. Itu kan menjelaskan soal tentang Nabi Musa bertemu api kan Bun. Mendatangi. Ya. Itu artinya apa Bun? Maksudnya artinya gimana? Ya maksudnya penjelasannya gitu loh Bun. Oh, saya bacakan ya. Ini kita ambil dari tafsir ya. Saya bacakan dari tafsir aja ya. Setelah Iya, berpesan kepada keluarganya, berangkatlah Nabi Musa. Maka ketika dia sampai ke tempat yang dilihatnya sebagai sumber api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon yang tumbuh di sebidang tanah yang diberkahi. Panggilan itu adalah, "Wahai Musa, sungguh aku yang engkau dengar memanggilmu ini adalah Allah. Tidak ada yang patut disembah selain aku, Tuhan pencipta, pemelihara, dan pengawas." Yang mau ditanyakan apa? Jadi maksudnya itu yang bersuara itu kan Allah ya kan Bun? Allah berseru dari, tunggu sebentar ya. Allah berseru di sini dikatakan begini. Dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Musa. Allah berseru dari situ. Oh iya. Soal Berarti Allah menjadi api. oh iya Bun, siap. Contoh Berarti seperti begini. gimana Bun? Ya, Gimana? contoh seperti begini. Ketika Bang Indra ada di luar, terus ibunya manggil dari kamar, ya kan?
Itu berarti ibunya berseru dari kamar, bukan berarti ibunya menjadi kamar. Nah, kalau framing dari saudara Kristen bahwa Allah itu menjadi itu sebenarnya dari sebatang kayu, ya Iya, kan? Kan dikatakan situ sebenarnya dari sebatang kayu. Nah, mereka framingnya Allah itu menjadi kayu. Sebenarnya tidak. Dari, berseru dari, berarti asal. Benar nggak? Kata dari itu kan berarti asal. Iya bun. Menanyakan asal kan? Iya. Nah, sudah paham di situ? Allah berseru dari situ memang. Ada suara dari situ yang mengatakan bahwa aku ini adalah Allah. Oh iya bun, iya. Berarti tapi di dalam berseruan itu maksudnya Nabi Musa kan dipanggil ya bun ya. Dia itu dipanggil untuk apa bun? Apa dia bertemu sama Allah gitu? Oke, sebentar ya, saya buka ya. Kita buka di dalam surat, bentar, surah. Buka di dalam surah Asy-Syura ayat 51. Oke. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaran wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Tahu tuh maksudnya artinya apa? Tidak bun. Artinya begini, yang hanya bisa mendengarkan perkataan Allah itu hanyalah Nabi dan Rasul. Tetapi Allah mempunyai cara untuk menyampaikan wahyu. Dengan cara apa? Dikatakan di sini melalui di belakang tabir atau dengan mengutus seorang malaikat. Malaikat penyampai wahyu itu namanya Jibril. Jibril. Ya, begitu. Karena tidak ada yang bisa melihat Allah itu tidak ada. Ya bun. Sebelumnya saya kan muslim ya kawan bun. Saya Ya, sedikit belajar gitu kan. Ya walaupun masih dalam banyak arti kekurangan gitu bun. Tapi harus banyak belajar gitu kan. Yang jadi pertanyaan mungkin bisa dibilang ambigu kan bun. Bisa dibilang ambigu. Soal ayat yang barusan gitu. Makanya setelah mendengar dari penjelasan dari Bunda, ambigunya apa? dari ambigunya itu kayak maksudnya Allah itu kan kayak yang tadi kan bun, yang kata Bunda tadi berseru kan, ataupun mungkin kalau bisa dibilang dia akan menurunkan wahyu mungkin ya bun. Iya, Gitu. betul. Ya, nah kan itu dari surah maksudnya itu gini. kan gimana? Itu Allah di situ berseru kepada Nabi Musa untuk menegaskan kepada Nabi Musa tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan hanya kepada Allah saja kita harus menyembah. Karena kan begini, Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Oh yes. Betul tidak? Nah, Bani Israel ini terkenal sekali dengan tegar tengkuknya. Bandel. Nah, jadi Torah itu diberikan kepada Bani Israel untuk menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Harus hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh menyekutukannya. Jadi ajaran-ajaran para nabi ini semuanya itu ajaran tauhid. Semua ajaran tauhid. Tetapi setiap nabi membawa risalah baru, ajaran baru. Ajaran Nabi Musa dengan ajaran Nabi Muhammad, ajaran Nabi Isa dengan ajaran Nabi Muhammad itu hukumnya berbeda deh, nggak sama. Contoh, dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diberikan menerima wahyu, batasan poligami itu tidak ada deh. Betul tidak? Di zamannya Betul, Nabi betul. Musa, di zamannya Nabi Isa tidak ada batasan poligami deh.
Nah, datangnya Al-Quran hanya untuk membatasi poligami. Karena apa? Karena Allah tahu laki-laki ini tidak akan bisa untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Gitu. Bahkan dulu tuh ada namanya perkawinan inses, perkawinan mut'ah aja ada, benar nggak? Datangnya Al-Quran mengharamkan perkawinan mut'ah. Gitu. Jadi Musa diseru oleh Allah untuk menegaskan bahwa dia itu adalah satu-satunya Tuhan, aku ini adalah Allah, sembahlah hanya kepadaku. Gitu. Ya bun, paham. Makanya ya bun, makanya kan dari setiap saya belajar gitu ya bun, sedikit belajar mungkin ya. Tapi saya selalu ingin cari tahu gitu bun, cari tahu lebih dalam, maksudnya untuk lebih memahami tentang Al-Quran bun. Jadi kan saya Muslim kan, ya mungkin jauh dari kata sempurna ataupun dari kata bagus gitu kan, tapi kita harus wajib belajar kan bun. Makanya pas saya lihat dari surat yang barusan bun, Al-Qasas ya bun, ayat 30 itu dia kan di dalam surat itu kan yang kata bunda tadi gitu kan. Oh jadi maksudnya itu Allah berseru itu untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa, begitu bukan bun? Oh ya, siap bun. Ya betul, itulah dikatakan melalui tabir. Ya bun. Nah kan tadi saya baca As-Syura ayat 51, Allah berfirman menyampaikan wahyu kepada perantaranya itu adalah Nabi dan Rasul. Itu ada dua cara, salah satunya melalui di belakang tabir. Nah di belakang tabir itu apa? Apakah Allah langsung menampakkan dirinya kepada Nabi Musa? Tidak. Ya, bun. Makanya dari sebatang pohon. Nah, jadi dibatasi, ada hijabnya. Nah, yang kedua melalui malaikat. Nah, yang menyampaikan melalui malaikat Jibril itu salah satunya adalah ibundanya Nabi Isa, Siti Maryam. Betul? Ya betul bun. Baru Nabi Muhammad SAW. Oh iya bun, boleh nanya satu lagi gak bun? Ya silakan. Itu kan bun, Nabi Musa kan mendapatkan wahyu mungkin ya dari Allah lewat dari tabir barusan kan bun. Diturunkannya dari wahyu itu di mana bun? Ke Nabi Musa ini bun. Tadi kan kita baca di sini. Nabi Musa menerima wahyu itu di Gunung Sinai. Kita dapat itu di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Nabi Musa waktu itu ingin melihat sosok Allah. Terus apa kata Allah? Tuhan berfirman, kamu sekali-sekali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, sebagai sedia kala niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Jadi Musa waktu itu ingin melihat sosok Tuhan itu bagaimana. Akhirnya Allah mengatakan, lihat bukit itu. Nah, ketika Allah menampakkan kemuliaannya di bukit itu hancur luluh, dan Musa pingsan. Tidak ada yang sanggup. Makanya Allah berfirman itu menyampaikan wahyunya kepada perantaranya, kepada Nabi dan Rasul, yaitu dengan cara ada hijab, ada tabir.
Terus yang kedua melalui malaikat Jibril. Ya bun, berarti maaf bun, untuk dari Nabi Musa ini berarti dia bertemu secara langsung lewat lewat gimana ya bun? Bertemu secara langsung kepada malaikat Jibril ya bun? Enggak. Nabi Musa itu menerima wahyu itu yang saya bilang tadi. Dia ada tabir di belakang tabir. Maksudnya begini. Tadi kan yang kita kamu minta Al-Qasas ayat 30. Ya. Allah berseru kepada Nabi Musa itu dari sebatang pohon. Benar nggak? Ya bun. Nah, bukan melalui dari malaikat Jibril. Bukan. Oh ya bun, paham bun, paham. Ya. Jadi begini, ketika Nabi Musa tadi yang kita baca di surat Al-A'raf, Nabi Musa tuh ingin melihat sosok Allah. Tapi Allah mengatakan, lihat aja bukit itu. Nah, ketika Allah ada di bukit itu masih menunjukkan kemuliaannya, bukit itu hancur luluh dan Musa pun pingsan, tidak sanggup. Jadi maksudnya itu apa? Tidak sanggup, tidak ada orang yang bisa melihat sosok Allah, karena Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ya kan? Ya, nah, jadi ada tabir, ada hijab, ada pembatas. Gitu. Oh siap bun, udah paham bun, udah paham. Ya udah bun, saya ucapkan terima kasih ya bun buat bunda, semoga sehat-sehat di sana. Amin. Pokoknya tetap semangat bun untuk menyebarkan agama Islam dengan baik bun. Pokoknya doa dari Indra, doa terbaik buat bunda. Siap. Mohon maaf bun, takut ada kata-kata yang salah mungkin dari saya banyak yang kurang bun, makanya maksudnya Nggak banyak apa-apa. yang kurang, harus banyak lebih dalam gitu bun untuk cari tahu gitu. Semoga kita bisa dipertemukan ya bun ya. Izin follow bunda. Ya sama-sama saya follow. Iya. Barusan aku izin screenshot juga bunda, mau lihat ke istriku. Kebetulan istriku juga ngefans sama bunda. Oke, siap. Iya Ya, bun, oke. istriku ngefans sama bunda, makanya aku barusan pas naik. Kebetulan kan istriku udah tidur bun, makanya nanti aku mau Oh lihat. iya, maunya tadi istrinya ada, ya kan? Biar istrinya nengok, ini suaminya digoda nih. Enggak bun, enggak. Kebetulan kan saya juga ada rencana mau ke sana bun, ke Medan. Oh, ya Iya. insya Allah kita kopdar nanti sama Bang Faruk. Siap bun, siap. Izin follow ya bunda ya. Ya udah saya follow back. Ya siap. Assalamualaikum. Oke. Izin turun bun. Ya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya icon. Icon. Aduh. Oke. Ini kok pala berondong semua ya? Halo Icon. Halo Agama Bunda, apa deh? izin aja ya Bunda, langsung aja ya. Agama apa? Aku agama Islam. Assalamualaikum dulu dong. Wah, Goyah Bun ini Bun. gimana goyapanya? Imannya Bun. Kenapa goyah, Dek? Apa yang membuat kamu harus goyah? Ayo. Aku dulu pernah dimimpiin sama Tuhan Yesus soalnya Bun, dia datang ke mimpiku. My God. Kamu umur berapa, Dek? 17 tahun. Aduh, Dek, jangan kamu ditipu dengan sosok. Ya, kalau Bunda boleh tahu mimpinya mimpi apa? Dia waktu itu tuh datang ke mimpiku kayak bercahaya pakai jubah putih, dia bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ aku otomatis kayak wow gitu ya. Dek, jadi gara-gara itu kamu goyah? Bunda. Hanya gara-gara dia datang ke mimpimu? Iya. Dek, dia tiap malam aja ada di tiang listrik, datangi di jendelaku aja nggak goyah aku, Dek. Soalnya aku mikir kayak gini Bun, itu yang agama lain aja ngingetin ke aku bahwa aku nih Tuhan yang sebenarnya. Tapi kalau Islam kayak nggak ada satupun yang ngingetin ke aku bahwa Islam ini agama yang sebenarnya gitu Bun. Ada, kan tahu datanya kan? Ayatnya tahu kan? Enggak. Oke, saya buka ya.
Kita buka surat Ali Imran ayat 19. Icon, jangan dijeda, Dek. Oh, enggak Bun. Surah Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya, ini kata Allah, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kalau Icon masuk nanti mengikuti aku adalah jalan kebenaran dan hidup, yang mengatakan jalan kebenaran dan hidup itu bukan beragama Kristen. Bahkan Nabi Isa alaihissalam tidak pernah diutus untuk Bani Kristen, tapi untuk Bani Israel. Di dalam kitab mereka sendiri, di dalam Bible sendiri, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau Icon sampai pindah agama menjadi orang kafir, apa kata Allah di dalam surah An-Anfal ayat 50? Seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah itu adalah orang-orang kafir. Mau Icon dikatakan makhluk paling terburuk? Terus Allah mengatakan apa? Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah dihisab, tetapi langsung dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tempat mereka di sana dan kekal selamanya. Kenapa dikatakan orang kafir ini kekal selamanya di sana? Karena apa? Karena Allah sudah katakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah hanya kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Makanya di surat Al-Ikhlas itu Allah mengatakan apa? Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa, dia tidak diperanakan dan tidak beranak. Bagaimana mungkin Allah mau disamakan dengan makhluk? Yesus benar, Yesus itu jalan kebenaran, Yesus itu jalan Mesias. Apa beda dengan Musa? Bukankah Musa juga jalan kebenaran? Bukankah Nabi Muhammad SAW juga jalan kebenaran? Siapa yang menyampaikan wahyu? Siapa yang menyampaikan firman Allah? Siapa yang menyampaikan hukum, aturannya Allah kepada manusia kalau bukan melalui Nabi? Jadi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu hanyalah seorang utusan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Bedanya apa? Bedanya Nabi Musa dengan Nabi Isa, diutus hanya untuk Bani Israel, dan sementara Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia, dan Al-Quran sebagai kitab petunjuk untuk manusia. Oke Bun. Jadi kalau Icon mengatakan saya Goya, Icon harus malu sama Bunda loh. Bunda dulu Kristen. Oh, Iya, umur 20 tahun baru Bunda masuk Islam. Kenapa Bunda mau masuk Islam? Karena Bunda merasa, kenapa ya Tuhan itu harus mati untuk menebus dosa, sementara Tuhan memiliki sifat yang namanya Maha Pengampun. Ya kan? Bukankah kita minta ampun kepada Tuhan? Bukankah kita minta ampun kepada Allah? Terus ngapain Tuhan capek-capek datang ke dunia untuk mematikan dirinya? Ujuk-ujuknya katanya untuk mengampuni dosa manusia. Dengar dek, manusia yang butuh Tuhan. Tuhan tidak butuh manusia. Sebanyak apapun kamu melakukan sholat, kebajikan, perbuatan soleh, itu tidak menghilangkan kemuliaan, keagungan Allah. Tidak. Itu untuk dirimu sendiri. Jadi Icon, kalau sampai katanya goyah keimanannya hanya karena bermimpi, ini saya kasih tahu ya, ini cerita fakta yang terjadi dalam hidup Bunda. Setelah Bunda masuk Islam, 3 tahun kemudian ayah Bunda masuk Islam. Nah, ayah Bunda itu masuk Islam, kamu tahu alasannya apa? Dia malam-malam bermimpi ada cahaya terang datang kepadanya menepuk pundaknya. Bunda tuh sempat ngomong sama ayah Bunda, itu mungkin Tuhan Yesus. Saya bilang, dia bilang tidak nak,
Kenapa? Karena ketika dia mimpi itu, cahaya terang itu, dia tidak melihat cahaya itu, tapi biasan cahaya itu. Waktu itu ayah bunda terbangun dan dia mengucapkan takbir. Akhirnya siangnya dia jumpai bunda, baru dia ngomong dia mau masuk Islam. Jadi setiap mimpi bukan berarti itu adalah sebuah kenyataan atau sosok yang datang. Makanya sebelum tidur, kan harus satu nih, bunda kasih tahu ya. Icon kalau sebelum tidur, ini mungkin sepele untuk kita umat muslim. Ambil wudhu, berwudhu. Setelah itu baca doa tidur, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca An-Nas, Al-Falaq, Ustaz. Jadi ketika mimpi seperti itu, kalau terbangun, ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu. Jadi umur 17 tahun masih labil loh. Jadi jangan mudah terpercaya seperti itu deh. Ingat, Allah itu menjanjikan surganya hanya untuk orang-orang hambanya yang beriman kepada Allah. Jadi kita umat muslim ini ya harus bersyukur masih diberikan nikmat. Bunda mau nanya sama Icon, nikmat yang paling terindah terbesar dalam hidup Icon itu apa? Nikmat Kesehatan. apa? Salah. Apa bun? Nikmat yang paling indah diberikan oleh Allah itu adalah nikmat masih beriman kepada Allah. Seandainya, ini bunda kasih tahu, seandainya Icon tetap sehat, tapi Icon pada waktu itu akhirnya murtad, sehat itu tidak ada artinya lagi Icon. Makanya kita minta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, mengucapkan la ilaha illallah. Itu nikmat terindah loh dek, bukan kesehatan. Diberikan pun kita kesehatan, kalau kita tidak beriman kepada Allah, kita murtad, kamu neraka. Apa gunanya kesehatanmu lagi? Benar tidak? Betul. Kamu masih beriman kepada Allah, melakukan kewajibanmu, sholat, melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, ya sesungguhnya Allah akan menjanjikan kamu akan mencium surganya Allah. Tetapi sampai nanti di akhir hayatmu kamu masih mengucapkan la ilaha illallah. Jadi jangan goyah. Udah ditelepon tuh sama si ayangnya. Ayangnya telepon ya. Sebentar yang bilang. Kenapa deh? Satu lagi ya bun. Oke silakan. Jangan dulu telepon. Dimatikan aja deh. Klik, matikan. Bun. Oke. Udah satu lagi bun nih. Aku mau nanya satu lagi ya bun ya. Oke silakan. Salah satu yang buat aku ngalami ini siapa sih nelpon nenek? Itu cewek kamu cemburu nggak? Ngomong. Oh iya dengar. Gimana? Turunin aja dulu deh bun, nanti aku gabung lagi. Kenapa? Dimatikan aja, nggak apa-apa. Oke sudah. Ya di silent Jangan aja, nelpon di silent. terus. HP-nya Oke, di silent. nih, satu lagi ya, Bun. HP, ya oke. HP-nya di silent aja deh. Ya bun. Oke. Salah satu juga yang buat aku hampir goyah sama ketuhanan Islam ini, kayak Tuhan di agama lain itu tuh kayak ada loh wujudnya, kayak Islam ada Tuhan Yesus, kayak Hindu dewa. Nah kalau Islam ini kayak cuman
nama aja tanpa adanya apa ya? Ini loh Tuhan Islam itu ini gitu. Itu yang buat aku bingung, Bun. Tuhannya Kristen. Tuhan Yang berwujud Islam. Tuhan. Kan kalau Yang berwujud Tuhannya Kristen. Mm-mm. Oke. agama lain tuh ada loh gitu. Ya. Jadi ini pertanyaannya sama seperti pertanyaan anak bunda. Mama katanya apa? Sebenarnya Allah tuh di mana sih? Nah, ini memang pertanyaan ini saya bilang ya, ini pertanyaan lumrah. Lumrah bagi anak-anak yang dimana mereka itu taunya semua segala sesuatu tuh harus berbentuk, berwujud, harus ada, bisa dipegang. Jadi begini, Allah sudah katakan laisa kamisi syai'un, artinya Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Bagaimana mungkin Allah itu jadi makhluk, dia yang menciptakan makhluk? Kalau seandainya Allah jadi makhluk, sekarang kita tanya, kira-kira Allah milih menjadi perempuan apa laki-laki? Kan seperti itu. Yang kan cuma ada dua jenis kelamin, perempuan, laki-laki. Benar kan? Nah, kalau Allah memilih menjadi perempuan, Allah harus melakukan kodratnya sebagai seorang wanita. Kalau memilih sebagai laki-laki, Allah akan melakukan kodratnya sebagai seorang laki-laki. Ada tanggung jawab. Nah, sekarang kita pikir, kalau Allah menjadi manusia, kira-kira siapa yang akan memberikan dia makan dengan minum? Benar kan? Betul. Kira-kira siapa yang akan memberikan dia makan dengan minum? Sementara Yesus sendiri itu meminta makanan dengan minuman, meminta makanan dan meminta ampunan. Ada doa Bapa kami begini, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Yesus sendiri memuji Bapanya, Tuhannya, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia meminta makanan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Yesus sendiri meminta ampun. Seandainya kalau memang dia Tuhan, kenapa dia meminta makanan? Seandainya kalau memang dia Tuhan, kenapa dia meminta ampunan? Jadi kalau Tuhan berwujud jadi manusia, nah pertanyaannya itu saja dek, kalau perempuan apakah Tuhan harus melahirkan? Sementara dia yang menciptakan manusia, dia yang mencabut nyawa manusia, dia yang memberikan kehidupan kepada manusia. Benar kan? Nah, yang memiliki keturunan itu hanyalah manusia. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Artinya apa? Nabi Adam ini akan menjadi pemimpin bagi manusia semua. Nah, ketika nanti Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah, tiba-tiba Allah itu ada di dunia, masa lebih hebat lagi Nabi Adam daripada Allah sendiri? Betul kan, Dek? Betul. Ya, jadi jangan pernah berharap Tuhan itu, jangan begini, jangan kita menginginkan Tuhan kita tuh harus berbentuk rupa. Kalau Tuhan memiliki bentuk rupa, pertanyaannya, kira-kira ganteng apa jelek? Nanti kalau dia ganteng, kasihan yang jelek deh. Kenapa? Pasti mereka mengatakan begini, kamu mentang-mentang Tuhan, kamu bikin wajah kamu ganteng. Kamu mentang-mentang Tuhan, kamu bikin wajah kamu cantik. Gak terima kan? Nah, jadi Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Karena Allah itu bukan makhluk, tetapi Allah itu menciptakan segalanya termasuk dengan makhluk. Begitu deh. Jadi kuatkanlah keimananmu, yakinlah sesungguhnya satu-satunya agama yang benar yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Tidak ada agama lain. Ada lagi? Udah Bunda, cukup. Makasih ya Bunda. Sama-sama. Namanya siapa dek? Riko Firmansyah Bun. Riko Firmansyah tinggal di mana? Di Lampung. Oh, di Lampung. Iya Bun. Lampung itu provinsi ya? Iya provinsi. Aku di kabupatennya. Oh, di kabupaten. Ya, masih sekolah dek? Masih Bunda. Kelas berapa? Kelas 3 SMA. Oh, jadi rencana mau kuliah?
Mau kuliah. Rencana kuliahnya di situ juga. Enggak, di Jogja, Bun. Ngambil jurusan apa? Hukum. Hukum. Aduh, mantap. Iya, hukum. Kenapa mau ngambil bagian hukum? Sarjana hukum. Karena suka sama politik, Bun. Suka sama politik ya? Iya. Iya. Keren. Iya, keren. Suka sama politik. Berarti suka menyimak-nyimak ya politik-politik Iya, yang ada di betul. Indonesia gitu ya. Iya. Ya semoga Riko ya, namanya Riko ya Dek ya. Iya, Bunda. Ya Riko semoga sehat selalu ya Dek. Iya, Bunda. Amin. Mantapkan keimanannya, jangan lupa tetap dijaga sholatnya. Iya, Bun. Makasih ya, Bunda. Semoga sehat selalu. Amin. Riko juga demikian. Oke, Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Dua orang yang naik rata-rata brondong. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan My Berry. Tak ada yang bisa brondong. Ya, halo, Mamen, bisa open cam? Halo. Ya, open Ini cam? aku mau nanya aku. Ya, open cam lah. Mana Bun? Namanya siapa? Nama Muhajir. Putra Bun, bisa panggil Putra. Putra. Oke, agamanya apa, Dek? Untuk agama Islam. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan. Bun, kalau di Al-Quran itu kan kayaknya bener ada firman Allah yang nyebutin itu bahwasanya ada Alkitab, ada Zabur, Bang. ada yang lain-lain gitu kan Bun? Ya, Zabur, Taurat, Injil. Nah, kitab-kitab itu tuh untuk agama apa Bun? Oke. Kitab Zabur itu untuk Nabi Daud. Setiap Kitab kitab Torah. itu untuk agama apa? Jadi begini, Mm-mm. yang ada pada waktu itu yaitu Yudaism. Oke, sebelum adanya Islam, adanya Yudaism. Tetapi Yudaism itu tetap ajarannya itu adalah ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Nah, setelah itu abad ke-7 datanglah. Gimana? Lanjut. Ya, setelah itu datanglah abad ke-7 datanglah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi kalau ada agama lain yang mengatakan dia adalah juga suatu agama yang dibawa oleh Nabi, pertanyaannya, Nabi siapa yang membawa ajaran agama lain? Nabi Isa, Nabi Musa, kita tahu itu diutus untuk Bani Israel. Betul? Betul. Ya. Setiap kitab itu tuh dikasih ke nabi-nabi itu untuk diturunin ke umat-umatnya apa gimana Bun? Iya. Nabi Musa, Nabi Isa itu kan untuk Bani Israel, termasuk Nabi Daud. Nah, tapi kalau Nabi Daud yang kita tahu itu kitab Zabur itu adalah kitab puji-pujian. Karena Daud itu kan seorang raja juga yang memimpin pada waktu itu. Sementara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu diberikan kitab Torah dengan Injil itu untuk disampaikan kepada umatnya. Ajarannya tetap sama, ajaran tauhid. Begitu loh, Dek.
ajaran tauhid tetap sama untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, Ya. itu kalau tujuan untuk umatnya itu umat untuk beragama Islam atau misal Alkitab itu untuk umatnya yang Kristen apa gimana gitu, Bun. Oke. Di mute dulu Mamat. Putra di mute. Oke. Jadi begini. Kitab-kitab tersebut kan diturunin untuk umatnya, disebar umatnya. Iya, jadi begini, ini jaringannya si Maman juga tidak bagus ya. Jadi gini, Bunda jelaskan ya. Nabi Musa, Nabi Isa itu ajarannya adalah ajaran tauhid. Kalau dikatakan untuk agama Kristen, Kristen itu bukan ajaran tauhid. Karena mereka menjadikan sosok manusia itu adalah Tuhan. Sementara ajaran Nabi Musa, bahkan Jesus sendiri tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepada makhluk. Gitu. Paham ya? Jadi kitab Injil itu Nabi Isa itu bukan untuk Bani Kristen. Itu untuk Bani Israel. Setelah Nabi Musa tidak ada. Oke ya. Iya, jaringan Mamen juga lagi nggak bagus, Dek, diperbaiki dulu. Bunda rasa udah jelas ya. Jaringannya nggak bagus, Dek. Perbaiki dulu ya. Oke ya. Assalamualaikum. Ini siapa yang mau naik lagi sini? Aduh, mataku panas, woi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bisa open cam, Bang? Aduh, Bun, lagi di hutan pula nih, Bun. Kan gelap nggak sopan nih kan, Bun. Kerja di hutan, Bun. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, silakan ada yang mau sampaikan. Bun, Solom kan nengok-nengok di YouTube Bunda nih kan, Bun. Bunda kan mualaf ya, maaf ya, Bun ya. Iya. Bun, Solom nih mau nanya kan, Bun. Bunda, kenapa sih bisa pindah agama, Bun? Sedangkan teman-teman Solom nih kebanyakan dengan beda agama gitu. Teman Solom lah yang masih meyakini kan gitu kan dengan agama Solom kan gitu, Bun. Orang ini pada pekompen, Bun. Kalau ibaratnya kata orang agama orang ini bilang ya, Bun ya, Bunda mengkhianati Tuhan Bunda sendiri. Itu pertanyaan Solom, Bun. Tolong dijelaskan, tolong dijawabkan, Bun. Oke, biasa di mute, Dek. Nah, bisa. Kalau ada Kristen yang mengatakan, di mute aja, Dek, di mute. Katanya saya mengkhianati Tuhan saya sendiri. Jesus sendiri aja mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal satu-satunya Engkau, Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Bagaimana mungkin saya mengkhianati Tuhan saya, sementara Jesus sendiri saja mengajarkan untuk menyembah kepada satu Tuhan. Siapa Tuhan itu? Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Nabi Musa juga mengatakan kepada Bani Israel, tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku, sebab yang memandang wajahku itu akan mati. Berarti Tuhannya Musa tidak kelihatan, Tuhannya Yesus tidak kelihatan, dan Tuhan yang umat Muslim juga tidak kelihatan. Jadi, di mana saya mengkhianati? Justru saya menjadi orang kufur kalau saya menyembah sosok makhluk. Karena Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Makhluk saja yang dijadikan Tuhan saja bisa mereka salibkan kok.
Ngeri kan? Tuhan, mereka berharap Tuhan kelihatan, tapi Tuhannya malah dimetongkan. Gitu loh, Dek. Oke, Dek? Oke? Bun, makasih lah Bun atas waktunya Bun. Tetaplah Sama-sama. Bunda ibaratnya kalau di saya nih cuma tahulah sedikit dari orang tua kan. Iya. Bunda ini dengan kisah ibu Bunda yang menyelamatkan satu keluarga masuk Muslim ya Bun ya. Bunda nih kalau ibaratnya udah terjamin dengan surga Bun. Itu dikatakan ulama dan pendiri agama Al-Quran. Bunda udah terjamin dengan masuk surga, tapi kita kan belum tahu, cuman Iya benar, amin amin. jadi Bunda mudah-mudahan sehat selalu. Saya nengok Amin. konten-konten di YouTube itu ibaratnya begini, sampai pun kawan saya pun ingin masuk memeluk agama Islam karena dengan kisah perjalanan dengan Bunda itu di YouTube. Dengan ibaratnya sampai nangis kawan saya di sini yang sedang kerja sama saya di sini yang gitu Bun. Masya Sedih Allah. dia. Nah, Bunda masuk ke agama Islam itu penuh liku-liku gitu loh, dengan yang sangat Ya. pahit. Jadi dia itu Betul. bilang, "Kenapa sih?" Nah, sampailah dia pun mau belajar, aku bilang, ya kalau mau belajar ya boleh, dia belajar dulu kan agama dengan kitab-kitab dulu, nanti kalau kamu sudah yakin ya kamu datangilah dengan kata di sini Ustadz kan bilang gitu. Ya. Karena aku makasih banyak lah Bun ya, aku salut nengok Bunda, aku selalu Sama-sama. nengok YouTube Bunda. Makasih Bun ya. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Makin kalem bundaku ini sekarang. Ya nengok orangnya lah. Halo, demi masa. Iya, halo Bunda. Agama apa bang? Saya pengikut Yesus Bunda. Waduh, keren. Agamanya? Ya, agama saya menurut Yesus. Apa itu? Ya, Yesus kan bersujud, saya bersujud. Ya, agamanya apa? satu Tuhan. Ya, Iya, diperjelas saja alhamdulillah agama saya apa. Islam. Saya Islam Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Silakan. Ya, saya cuma mau ngasih semangat Bunda Nora aja supaya tetap istiqomah dalam berdakwah. Itu aja kira-kira Bunda. Siap bang. Doa yang sama Iya. buat abang. Makasih ya bang. Iya. Iya, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku udah sakit loh. Nora, kenapa robmu mati?
Makan apa itu Bunda? Minum kelapa muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Open cam abang bisa? Belum. Bentar, Bang. Lagi nggak pakai baju bun, udah di kamar. Iya, pakai baju dulu bang, biar open cam. Iya bun, selamat malam. Aku ngefans banget sama Bunda. Setiap live aku nggak suka Ya, ketinggalan. Mau ditanyain sedikit boleh ya bun ya? Silakan. Bunda kan mualaf ya bun ya? Ya. Kok bisa secepat itu menguasai ajaran Islam ya? Sementara saya sendiri dari lahir Islam, ya belum sampai segitunya gitu. Gimana itu caranya biar cepat menguasai aturan atau ajaran dalam Islam gitu bun? Bagi-bagi ilmunya gitu bun, caranya gimana? Bang, kita sama-sama belajar loh bang. Saya belajar dari guru-guru saya, semua Masya Allah. Saya belajar dari guru-guru saya bang. Dari Bang Zuma, dari Ustadz Yusuf PI, dari Ustadz Tahta, semuanya pokoknya. Saya Jadi belajar dari beliau. harus sering ngikutin yang live ya bun. Benar. Jadi ketika ada saudara Kristen bertanya tentang Islam, saya di situ nyimak benar. Bertanya tentang hadis, bagaimana iya. penjabarannya. Ada satu lagi bun. Nih saya kalau lagi sholat kok nggak bisa khusyuk ya. Jadi suka pikirannya kemana gitu. Gimana pengen sholat khusyuk itu caranya gimana gitu Bun? Ya. Kadang suka lupa ini rakaat keberapa gitu. Ya, itu. Jadi begini. Makanya segala sesuatu tuh niatkan kepada Allah. Kita Ya. kan kalau sudah waktunya zuhur misalnya, sebelum ambil wudhu berarti kita sudah berniat. Nah, setelah berwudhu kita sholat, kita niatkan itu hanya kepada Allah, fokus hanya kepada Allah. Jangan mikirkan yang lain. Itu terkadang karena ada pikiran aja itu bang. Oh gitu ya. Kali ya bang ya. Oke, terima kasih bun. Bunda sehat selalu Iya, ya bun ya. sama-sama. Ngefans banget Sama-sama. aku. Terima Doa kasih. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Adnan. Adnan, bisa di open cam? Ya, open cam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Open cam Bapak. Waduh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.